Sepeda Motor Mania, selamat datang di episode spesial kali ini. Untuk orang yang suka motor adventure atau motor touring, hari ini kita akan mengulas salah satu motor yang asli rakitan Indonesia. Percaya nggak? Namanya Hunter Maverick. Mau tahu lebih lanjut? Ayo nonton terus. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Sepeda Motor Indonesia. Oke Sepeda Motor Mania, sekarang saya sudah bersama salah satu representatif dari Hunter Motorcycles Indonesia, yaitu Pak Ben. Pak Ben, apa kabar? Baik Pak, apa kabar? Baik sekali. Pak Ben, mungkin sebelum kita review motor model ini, bisa ceritain tentang Hunter Motorcycles Indonesia. Misi kita di Hunter Motorcycles adalah menciptakan, mendesain, dan merakit motor-motor dengan kualitas dan performa tinggi, tentunya disesuaikan dengan budget di Indonesia. Untuk itu kami mengimpor parts-parts khusus dari seluruh dunia ke Indonesia. Wow, ini misi sangat bagus ya, memberi alternatif dari sepeda motor import dan juga kasih sesuatu untuk orang Indonesia bisa bangga ya. Betul Pak. Nah, untuk kebanggaan Hunter sendiri, ini model Maverick. Betul Benar Pak. nggak? Ini Betul. MV500 atau dikenal sebagai Maverick. Hunter Maverick, yang namanya keren sekali. Mungkin kita bisa mulai mengulas detail-detail dari Hunter Maverick ini untuk melihat apa sih yang beda untuk motor touring atau adventure. Tentunya. Oke Pak Ben, mungkin bisa jelasin tentang body dan chassis-nya Hunter Maverick ini. Tentu Pak, motor ini dibangun dengan robot welded diamond chassis. Jadinya, chassisnya lebih kuat untuk segala medan. Kemudian untuk seat height-nya berada di angka 780 mm. 50 mm lebih rendah daripada kompetitor lainnya. Kemudian untuk ground clearance-nya 200 mm dari tanah. Dan dilengkapi dengan fitur body plate. Nah, untuk seat height-nya sebenarnya untuk orang Indonesia itu bagus sekali. Pas Ya banget nggak? Pak. Karena kita lihat motor touring atau motor adventure biasanya orang yang bawa ya berjinjit kan. Iya, jinjit-jinjit banget kalau orang-orang pecinta motor bilangnya. Iya. Tapi kalau Bapak punya orang yang tingginya sekitar 160 atau sampai 170, motor ini sangat friendly sekali. Apalagi dengan Bapak yang ukuran 170-180 cm, ini sangat friendly dan bobotnya pun enak sekali. Satu lagi Pak, bobot keringnya motor ini ada di angka 178 kg. Jadinya ringan banget. Ringan sekali dan lebih mudah ya. Ya, mudah banget untuk diajak bermanuver. Nah Pak Ben, untuk motor adventure atau motor touring, suspensi dan pengereman pasti penting sekali. Mungkin bisa jelasin sedikit mulai dengan bagian depan Pak. Tentunya Pak, untuk suspensi terutama motor dual purpose, di mana diperlukan suspensi yang tangguh. Untuk itu kami mempercayakan Kayaba ukuran 198 mm, lebih besar dibandingkan kompetitor lain yang menggunakan ukuran 150 mm. Kemudian untuk kekuatan pengeremannya, kami menggunakan dan mempercayakan Nissin dual piston dual disc brake untuk di depan. Biasanya untuk motor sejenis ini cuma ada satu disc brake di depan. Betul Pak, ada satu. Jadi bisa dipastikan ini remnya pakem. Ya, ini bonus ya, bonus. Iya. Dan untuk sistem di belakang seperti apa Pak? Nah, untuk di belakang kita juga menggunakan suspensi Kayaba. Nah, Kayabanya dipakai dengan ukuran 200 mili, lebih 50 mili lebih besar daripada kompetitor lainnya. Untuk itu juga dipercayakan dengan menggunakan konfigurasi multilink, di mana yang biasanya dipakai di motor-motor hypersport seperti ZX 636 atau R6. Jadi kualitas itu sudah pasti. Iya, dan pengereman di belakang kita menggunakan single piston dari Nissin juga. Jadi pasti pakem Pak. Nah, untuk sistem pengereman ada nggak ABS-nya? Oh ada tentunya. Di zaman kayak begini kita harus perhatikan keselamatan, cari aman. Kemudian di motor ini kita gunakan ABS untuk mengontrol depan dan belakang. Tentunya ABS-nya juga bisa di-set. Ya, contoh sekarang Bapak mau nge-set untuk ABS-nya cuma mati di belakang nih dan hidup di depan, bisa. Atau kebalikannya, mati di depan, hidup di belakang. Oke. Itu bisa juga. Jadi namanya seperti alternative ABS ya. Alternatif Pak. Oke. Tergantung riding style kita juga. Nah, riding mode-nya memang ada yang beda-beda juga ya. Mungkin bisa jelasin Pak. Ya, untuk riding mode kita ada dua. Satu bernama safe, kemudian lagi satu untuk sport. Nah, kalau safe ini yang kalem-kalem kalau Bapak naik motor di perkotaan. Untuk sport, kalau mau terabas-terabas hutan atau masuk ke areal Batur contohnya di Bali ini. Nah, tapi itu apa sih yang ganti dengan riding mode yang beda? Wah, untuk safe
mode, dia lebih kalem. Ini torsinya bisa dijinain, gampang. Untuk sport, kalau kita masuk ke areal yang membutuhkan kecepatan di antara 70 sampai 100 ke atas. Efek ke transmisi tidak, Pak? Transmisinya lebih lembut. Oh, Oke, Ya. so smooth Smooth transmission ya. Oke. Gitu. Di motor ini kita menggunakan transmisi 6 percepatan. Untuk mendukung power delivery ke belakang, kita menggunakan rantai ukuran 520 extra heavy duty O-ring. Nah, ini jadi kesempatan yang bagus untuk membahas aspek yang bisa bilang paling penting ya, itu mesinnya. Pak Ben, bisa tolong jelasin tentang mesin MV500 ini? Benar sekali Pak. Semua tentang motor ini sangat sempurna. Motor ini dilengkapi dengan 500 cc inline parallel twin, di mana menghasilkan power dan torsi yang sangat smooth. Untuk sistem katupnya menggunakan katup DOHC, di mana ada 4 katup per silinder. Kemudian, karena ini motor dual purpose, kita menggunakan liquid cooled engine di dalamnya. Kemudian, untuk power yang dihasilkan, itu setara sekitar 36 kW atau sekitar 49 horsepower. Dan torsi yang dihasilkan cukup buas, di angka 44 Nm. Untuk regulasi emisi, motor ini tergolong sangat environmentally friendly, di mana sudah terkategorikan di Euro 5. Itu sangat ramah lingkungan ya. Betul Di sekali. Indonesia kalau nggak salah cuma perlu Euro 3 atau Euro 4 dan di sini sudah di atas itu. Ya, sudah memenuhi standar Euro 5. Ngomong-ngomong tentang emisi, desain knalpot ini menggunakan sistem 2-in-1 dengan berbahan dari stainless steel 309 dan tentunya anti karat. Nah, pasti untuk motor touring atau adventure itu jarak jauhnya penting. Artinya kapasitas tangki juga penting ya Pak Ben? Betul Pak, tangkinya besar banget, ukurannya 20 liter. Dan untuk efisiensinya rata-rata 28 km per liternya. Jadinya cukup jauh untuk mencapai ujung Bali lah. Nah, itu artinya bisa kira-kira 500 kilo dalam satu tangki ya? Ya, betul sekali. 500 kilo per tangki. Nah, kita sudah bahas fitur-fitur yang standar dari Hunter Maverick 500 ini ya. Dan ada banyak aspek yang sebenarnya lebih bagus daripada sepeda motor import. Oke. Nah, saya sudah test drive loh Pak. Oh iya, menurut Bapak apa yang paling menonjol dari motor ini? Untuk saya, karena motornya ya motor touring gede, tapi ini merasa ringan dan handling dan balance-nya yang bikin lebih nyaman bawa. Jadi waktu pakai motor ini, Bapak merasa nyaman ya? Nyaman, tapi tidak cuma nyaman, kecepatannya benar-benar terasa ya, dan torsinya dari bawah ke atas itu responsif sekali. Nah, kita sudah bahas fitur-fitur yang utama untuk Hunter Maverick 500 ini. Ada fitur yang kita belum bahas, Pak Ben? Ada Pak. Untuk versi standar, motor ini datang dengan knuckle guard, kemudian adjustable windshield, kemudian dilengkapi dengan USB charging untuk charge smartphone kita semua. Kemudian ada 12 volt charging station sebelah sini. Nah, ini bisa dipakai untuk apa sih, Pak? Nah, karena ini kapasitasnya sebagai motor dual purpose, siapa tahu bannya kempes. Ada charging elektronik yang kita bisa pakai untuk pompa bannya. Oh, pompa elektronik bisa dipakai di sini langsung ya? Betul. Oke. Nanti pas Bapak camping nih kan bawa portable mattress dengan air yang diisi dengan angin. Nah, di sana kita bisa pompa dengan elektrik itu juga. Oke. Untuk pedal speedometernya, kita menggunakan sistem dual, satu dengan analog dan satu dengan LED. Kemudian dilengkapi dengan front crash guard. Di bawah mesin ini dilindungi dengan body plate protection. Dan yang paling unik, salah satunya adalah gear lever shift-nya. Ini bisa dilipat seperti ini. Jadi kalau pas jatuh di hutan, ini nggak akan bengkok. Oke. Selain itu, motor ini dilengkapi dengan central stand. Jadi kalau mau servis di tengah antah berantah, motor ini gampang banget didirikan di tengah-tengah. Satu lagi nih Pak, pernah ngalamin kan kalau naik motor di berlumpur-lumpur, kaki kita slip, bagian kicknya bisa dilepas. Seperti ini. Oh, jadi bisa lepas terus bisa diganti juga kalau rusak ya? Ya, bisa diganti rusak, nanti pas sudah masuk jalan raya, tinggal dicolong lagi. Nah, Pak Ben, fitur-fitur yang baru disebut ini semua sudah termasuk pas pembelian untuk Hunter Maverick 500 ini? Ya, standar datang dengan semua aksesoris ini, Pak. Bayangkan di merek yang lain, semua aksesoris ini akan mungkin sekitar 30 juta. Dan itu ya termasuk add-ons ya, bukan Betul, standard feature. bukan standar feature, Pak.
Nah Pak Ben, ngomong-ngomong aksesoris, untuk Hunter Maverick ada nggak aksesorisnya? Ya, ada aksesoris asli dari Hunter. Seperti di sini, ada side box, kemudian ada top box juga. Ini tersedia dalam dua warna hitam dan warna silver. Untuk versi standar, MV500 ini menggunakan velg alloy. Sedangkan untuk versi adventure-nya, kita menggunakan velg jari-jari agak lebih gagah dan lebih kuat. Jadi kita bisa ganti konfigurasi untuk Hunter Maverick sesuai dengan konfigurasi yang kita inginkan. Di sana lebih untuk touring, di sini lebih untuk adventure atau off-road. Betul sekali. Kita juga di versi adventure kita lengkapi dengan lampu auxiliary. Tahu kan waktu kita naik motor, pas hujan-hujanan, terus berkabut, lampu ini membantu untuk memberikan penerangan yang lebih jelas. Nah Pak Ben, selain itu bisa dimodif lagi nggak? Bisa tentunya. Motor ini bisa dimodif dengan menggunakan high performance exhaust dari Hunter sendiri. Kemudian bagian seatnya juga kita bisa modif sesuai dengan kebutuhan oleh customer kita. Selain itu, bila diperlukan ada modif-modif lain yang bisa kita pakai, kita akan lakukan untuk customer kita. Nah untuk Hunter Maverick, ini standard features-nya banyak sekali dan aksesoris tambahan juga banyak sekali. Untuk pilihan warna juga banyak nggak Pak? Di Hunter Maverick MV500 kita ada 5 warna, 1 warna merah, kemudian warna hitam, diikuti dengan warna pearl white, metallic gray, dan warna orange. Wah, banyak juga ya pilihan warnanya Pak. Ya, untuk Hunter MV500 ini kita bisa lakukan modifikasi yang lebih lebar lagi untuk warnanya. Nah, warnanya itu kita bisa custom sesuai dengan permintaan Bapak nih, di luar warna-warna yang kita sebutin sebelumnya. Wow, banyak banget ya pilihan warnanya. Ya, kalau Pak Edi mau milih warna apa untuk MV500 ini? Kalau saya sih kayaknya matte blue. Oke. Nah, sepeda motor mania, kalau kamu mau pilih warna apa? Kasih tahu di komen di bawah ya. Pak Ben, standard feature untuk Hunter Maverick sudah banyak sekali. Dan apalagi bisa dimodif warnanya. Ini motornya pasti mahal. Nggak Pak, motor ini nggak mahal. Ini sangat terjangkau. Harganya dimulai di angka 139 juta on the road di Indonesia. Kemudian termasuk 2 tahun garansi untuk setiap pembelian MV500. Selain itu, BPKB akan kalian terima paling lambat 2 minggu semenjak pembelian. Nah, servis sama spare part gimana Pak? Gampang banget, karena motor ini diproduksi di Indonesia, kami dari Hunter Motorcycles menjamin kesediaan semua spare parts, jadinya untuk semua customer yang berminat membeli, tidak usah khawatir, kita akan menjaminnya. Dengar-dengar kalian mau keluarin model baru lagi ya Pak? Tahu aja. Tahun ini kita akan mengeluarkan versi terbaru dengan mesin 500cc versi Scrambler dari Hunter Motorcycles. Selanjutnya kalian bisa cek di huntermotorcycles.co.id. Nah, sepeda motor mania, motor ini Hunter Maverick bisa beli langsung juga di sepedamotor.com. Sepeda motor mania pasti penasaran kan dengan suaranya Hunter Maverick 500 ini? Siap Pak Ben? Siap dong, ayo. Mantap banget. Mantap. Gimana, suka sama suaranya? Wah, suka suaranya, suka riding positionnya, nyaman sekali. Pak Ben, terima kasih banyak sudah kasih lihat dan sudah mengulas detail-detail untuk Hunter Maverick ini dari Hunter Motorcycles. Terima kasih Edi dan terima kasih Sepeda Motor Indonesia sudah mengulas MV500 dan sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah nonton episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik tombol notifikasi juga. Saya Edward Spears, sampai jumpa.